What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them are a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turning the screws. It's all in your mind and it's fighting you on yourself. The storm is coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Agil Wijaya 0417832289 akan mempresentasikan materi kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan tentang pemeriksaan pajak dan beserta contoh kasusnya. Latar belakang pemeriksaan pajak. Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah atau grant. Sedangkan sumber dana dalam negeri meliputi penjualan migas, non-migas, serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri, salah satunya yaitu pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Pemeriksaan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi A. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. B. SPT rugi. C. SPT tidak atau terlambat atau melampaui jangka waktu yang diterapkan dalam surat teguran yang disampaikan. 2. Tujuan lain yaitu A. Pemberian NPWP secara jabatan. B. Penghapusan NPWP. C. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dan pencabutan PKP. Pemeriksaan pajak. Jenisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-PMK.03-2013 tentang tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan perpajakan meliputi A. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. B. Pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat usaha, atau pekerjaan bebas. Unit pelaksana pemeriksaan pajak yaitu Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak. Syarat pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksaan pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 2. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. 3. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. 4. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan. Kenapa ada pemeriksaan pajak? 1. Karena sistem pengumutan pajak di Indonesia salah satunya memberlakukan self-assessment system. Oleh karena itu, Fiskus perlu melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, sehingga akan ketahuan apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP. 2. Kepentingan perpajakan dalam hal hubungan dengan negara lain atau tax treaty. Negara-negara yang mengikat perjanjian tax treaty dengan Indonesia suatu ketika membutuhkan informasi perpajakan mengenai salah satu perusahaan di Indonesia, maka Fiskus perlu melakukan pemeriksaan untuk memperoleh informasi tersebut. Hak-hak pajak dalam pemeriksaan. Hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan antara lain A. Meminta surat perintah pemeriksaan. B. Melihat tanda pengenal pemeriksa. C. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan. D. Meminta nomor perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian, perlu diketahui dalam hal pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh sekelompok pemeriksa. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan. Guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksaan pajak berwenang melakukan penyegelan. Kesimpulan, pelaksanaan pemeriksaan pajak terdiri dari dua tujuan. Yang pertama adalah pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua adalah pemeriksaan pajak dilakukan untuk tujuan lain. Kedua bentuk pemeriksaan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari tindakan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan serta dalam rangka mewujudkan penerapan sistem self-assessment agar berjalan dengan efektif dan semestinya. Kasus pemeriksaan pajak. WPA telah melaporkan SPD tahunan tahun 2008 pada tanggal 30 April 2009 atau pada tanggal 31 Maret 2009 untuk WP pribadi. Misalnya, SPT itu menyatakan kurang bayar 20 juta, kemudian pada 22 Desember 2011 ini WP baru sadar bahwa ada kesalahan dalam SPT tahunan tadi dan berniat melakukan pembetulan. Jika misalnya setelah dilakukan pembetulan SPT tahunan PPH tadi menjadi kurang bayar 25 juta, yang artinya ada kekurangan pembayaran pajak sebesar 5 juta, maka terhadap yang 5 juta itu dikenal sanksi administrasi bunga sebesar 5 juta dikali 2% dikali 33 bulan, dihitung sejak April 2009 sampai dengan Desember 2011. Atau kalau WP badan 32 bulan dihitung sejak Mei 2009 sampai dengan 2011. Jika misalnya WP tidak tahu kalau SPT tahunannya tadi salah, kemudian pada Desember 2011 diperiksa ternyata hasil pemeriksaan SKP-nya menyatakan ada kekurangan pembayaran PPH 5 juta, terhadap kekurangan yang 5 juta rupiah ini hanya dikenal sanksi administrasi bunga maksimal 24 bulan atau 48% yang dihitung saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKP. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 13 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang KUP. Sekian dari saya untuk presentasi tentang pemeriksaan pajak. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.